Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Aziz mau menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang ya. Anak-anak pasti sering dengar kan? Apakah tumbuh dan berkembang itu sama? Ya, ternyata berbeda ya. Tumbuh itu berarti bertambah besar, tambah tinggi. Jadi untuk ukuran fisik itu namanya tumbuh. Tapi kalau berkembang itu berarti bertambahnya kemampuan diri, seperti anak itu dulu nggak bisa berjalan, sekarang bisa berlari. Itu berarti berkembang, dia bukan tumbuh. Tapi kalau anak itu dulu kecil, sekarang lebih tinggi atau lebih gendut, lah itu namanya tumbuh. Gitu ya anak-anak ya. Jadi manusia itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari kita lahir kan, di masa anak-anak ya, masa bayi, kemudian masuk ke fase batita ya, bawah 3 tahun, kemudian balita bawah 5 tahun, kemudian ke anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya nanti ke masa tua. Di masa remaja ini yang Pak Is mau ajarkan, manusia itu mengalami namanya masa puber ya, masa puber atau pubertas. Itu masa dimana alat reproduksinya sudah mulai bekerja dengan aktif. Kalau untuk perempuan itu ditandai dengan dia mengalami namanya menstruasi ya, jadi sudah sel ovumnya sudah bisa berproduksi. Jadi menstruasi itu seorang wanita itu akan mengalami itu tadi, mengeluarkan sel telur yang tidak dibuahi. Biasanya fasenya 1 bulan sekali untuk wanita. Itu tanda-tanda masa puber primer pada wanita atau perempuan. Kemudian kalau pada masa laki-laki, pada laki-laki ya anak-anak ya, itu mereka akan mengalami yang namanya mimpi basah. Jadi mimpi kemudian keluar sperma secara tidak sengaja ketika tidur, itu namanya mimpi basah. Itu menandakan dia sudah mengalami masa puber, yaitu tanda-tanda masa puber primer. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga tanda masa puber sekunder pada wanita. Biasanya payudara udah mulai membesar, kemudian suaranya melengking, pinggulnya membesar, terus lagi tumbuh rambut di beberapa tempat, di kemaluan dan yang lainnya. Laki-laki pun juga seperti itu, tumbuh rambut, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, terus lagi suaranya membesar kalau untuk laki-lki, dadanya membidang, tumbuh jakun ya, itu juga masa puber sekunder. Terus apakah kita harus risih dengan perubahan diri kita yang seperti itu? Enggak ya, karena emang itu fase yang akan semua orang hadapi anak-anak. Biasanya masa puber itu mulai dari usia 11 sampai 13, tapi tidak sama, tergantung karena banyak hal yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan, kemudian gaya hidup, makanan. Orang-orang yang sering makan junk food, fast food, atau makanan siap saji itu biasanya dia akan mengalami masa puber lebih dini. Jadi itu. Terus ketika kita mengalami itu, apa yang kita lakukan? Yang jelas kita harus menjalin komunikasi dengan orang tua, harus terbuka. Terbukanya kepada orang tua karena orang terdekat kita. Kalau wanita berarti nanti sama mama, sama bunda, sama ibu, seperti itu ya. Sharing dengan orang tua. Tapi kalau laki-laki sama ayah sama bapak. Jadi seperti itu. Itu masa puber pada laki-laki dan perempuan, anak-anak. Kemudian kewajiban kita sebagai makhluk agamis, atau karena kita kan ciptaan yang di atas ya, kalau seorang lelaki atau wanita sudah mengalami masa itu, berarti dia harus wajib menjalankan agama, perintah agama. Kalau yang muslim berarti wajib untuk sholat, beramal baik, itu harus dilakukan. Ngaji seperti itu, puasa wajib itu harus dilakukan. Terus anak-anak harus tenang ya, tenang, terus mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif. Itu kan berarti pertanda kita udah mau masuk dewasa. Pola pikirnya juga harus diubah anak-anak. Yang kemarin kekanak-kanakan, masih sering minta bantuan ke orang tua, sekarang karena sudah mengalami masa puber berarti harus lebih mandiri. Kalau bisa kita meringankan beban orang tua, seperti itu. Terus jaga kesehatan alat reproduksi, mandi 3 kali sehari, ganti baju, ganti pakaian dalam, itu juga harus secara berkala agar tetap sehat. Jadi sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat,
kemudian rohaninya diisi dengan muatan-muatan agama yang positif. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang masa puber. Terima kasih anak-anak.